Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Airin Mahardika Putri, NIM 195221034, Putriana Dewi, NIM 195221035, Lutfi Nur Azizah, NIM 195221040, dan Agung Setiawan, NIM 195221041. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai siklus pendapatan. Kami dari AKS 6C mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana Dewi, NIM 195221035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi pendapatan. Menurut Romei, sistem informasi pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood tahun 2013 adalah kejadian-kejadian yang baik pendistribusian barangnya itu untuk entitas-entitas lain dan pembayaran yang telah berkaitan. Yang selanjutnya ada proses sistem informasi pendapatan. Yang pertama ada penerimaan pesanan dari para pelanggan, yaitu mengenai pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan dan menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua ada pengiriman barang, yaitu mengenai ambil dan pesanan pelanggan. Yang ketiga ada penagihan dan kegiatan usaha, yaitu mengenai penagihan, pemeliharaan dan piutang usaha, dan pengecualian. Nah, dalam pengecualian itu ada penyesuaian nomor rekening dan penghapusan dari para pelanggan. Yang keempat ada penagihan kas, yaitu mengenai menangani kiriman uang dari para pelanggan dan deskripsinya ke dalam bank. Yang selanjutnya ada ancaman sistem informasi pendapatan, yaitu yang pertama, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang selanjutnya ada penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang tidak baik. Yang selanjutnya ada legitimasi pesanan. Yang keempat ada habisnya persediaan, biaya pergudangan, dan pengurangan harga. Yang kelima ada kesalahan pengiriman, yaitu baik berupa barang dagang, jumlah, dan alamat yang salah. Yang keenam ada persediaan pencurian, dan yang ketujuh kesalahan dalam penagihan. Yang selanjutnya ada pengendalian sistem informasi pendapatan. Yang pertama ada pemeriksaan edit data entry, yang kedua ada tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital dan sertifikat digital untuk EBIS. Yang ketiga ada sistem pengendalian persediaan. Yang keempat ada pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Yang kelima ada batasi akses fisik ke persediaan. Yang keenam ada rekonsiliasi buku pembantu usaha dengan buku besar laporan bulanan kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya ada pengendalian edit entry data daftar harga. Baik, selanjutnya saya Airin Mahardika Putri, NIM 195221034 akan menjelaskan tentang entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan diterimanya pesanan dari pelanggan. Departemen penjualan yang melaporkan kepada Wakil Presiden Pemasaran biasanya melakukan proses pemasukan pesanan penjualan. Tetapi, semakin banyak pelanggan yang memasukkan sebagian besar data ini melalui form di etalase situs web perusahaan. Langkah pertama dari entry pesanan penjualan adalah mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh karyawan. Semakin banyak organisasi berusaha untuk memanfaatkan TI untuk memiliki pelanggan melakukan lebih banyak dari entry data itu sendiri. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membuat pelanggan melengkapi formulir di situs web perusahaan. Lain adalah bagi pelanggan untuk menggunakan pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI untuk mengirim pesan secara elektronik ke format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Ancaman dalam
mengambil pesanan pelanggan. Yang pertama, itu pesanan tidak lengkap atau tidak akurat. Dapat diatasi dengan pengendalian edit entry data dan juga pembatasan akses ke data induk. Lalu yang kedua ada pesanan tidak valid. Dapat diatasi dengan tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Akuntan dapat membantu manajer untuk memantau aktivitas penjualan dengan lebih baik dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang proses bisnis untuk merancang laporan yang berfokus pada pengendali kinerja utama. Lalu yang kedua ada persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit, sehingga ada kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian menjadi tak tertagih. Batas kredit merupakan saldo akun maksimum yang diizinkan yang ingin dikelola oleh manajemen untuk pelanggan berdasarkan riwayat kredit pelanggan sebelumnya dan kemampuan untuk membayar. Untuk menjadi efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari persediaan dan dikirimkan ke pelanggan. Laporan yang bermanfaat untuk melakukan ini adalah laporan nomor piutang yang dapat diterima, yang mencatat saldo akun pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Langkah ketiga adalah memeriksa ketersediaan inventaris. Prosesnya, dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan, kuantitas ditanyakan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika tidak ada persediaan yang cukup di tangan untuk mengisi pesanan, maka dilakukan pesanan kembali atau back order untuk barang-barang tersebut. Back order merupakan dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Setelah ketersediaan barang ditentukan, sistem kemudian menghasilkan kartu pengambilan yang mencantumkan item dan jumlah setiap barang yang dipesan pelanggan. Ancaman dalam mengecek ketersediaan pelanggan yaitu kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Stocking dapat menyebabkan penjualan hilang jika pelanggan tidak mau menunggu dan membeli dari sumber lain. Sebaliknya, persediaan lebih meningkatkan biaya pembelian, bahkan mungkin memerlukan penurunan harga yang signifikan yang mengurangi profitabilitas. Markdown yang sering mengubah citra perusahaan menjadi perusahaan pengejar diskon. Dengan demikian, membuat pelanggan mengharapkan potongan pembayaran. Ancaman ini dapat diatasi dengan sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan barcode, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan prediksi penjualan serta laporan aktivitas. Langkah terakhir dalam entry pesanan penjualan adalah merespon permintaan pelanggan. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga termasuk menanggapi pertanyaan pelanggan. Kadang-kadang pertanyaan ini mendahului pesanan dan sering dari mereka akurasi setelah pesanan telah ditempatkan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangatlah penting, sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut dengan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System atau CRM untuk mendukung proses penting ini. CRM merupakan perangkat lunak yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personal. Sistem CRM juga membantu menghasilkan penjualan tambahan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengiriman. Yang pertama ada pengambilan dan pengepakan pesanan.
Di sini ada proses. Proses itu meliputi kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjual akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Pekerja gudang juga mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri ataupun dengan memasukkan data ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian akan ditransfer ke departemen pengiriman. AOI seperti kebanyakan perusahaan telah membuat investasi signifikan dalam sistem gudang otomatis yang terdiri atas komputer, pemindai kode batang, sabuk conveyor, dan teknologi informasi. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk mengurangi waktu dan biaya dari memindahkan persediaan masuk dan keluar gudang. Sementara itu juga dapat meningkatkan ketepatan dari sistem persediaan perpetual. Selain itu juga ada ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensialnya yaitu risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Untuk meminimalkan ancaman ini dengan cara yaitu dengan teknologi pergudangan otomatis yang dijelaskan sebelumnya. Dan ancaman lainnya yang dapat timbul yaitu melibatkan pencurian persediaan. Selain hilangnya aset, pencurian juga dapat membuat catatan persediaan yang akurat yang dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Pengendalian yang dapat meminimalkan ancaman ini yaitu dengan persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Pengendalian yang kedua yaitu dengan cara seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Selanjutnya itu yang kedua itu mengirim pesanan. Prosesnya yaitu departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasi dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Ketidakcocokan dapat timbul baik karena barang tidak disimpan dalam lokasi yang diindikasikan pada kartu pengambilan ataupun karena catatan persediaan perpetual yang tidak akurat. Dalam kasus ini, Departemen Pengiriman perlu memulai back order atas barang-barang yang hilang dan memasukkan kuantitas yang dikirimkan dengan benar pada slip pengepakan. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Dalam mengirim pesanan itu terdapat ancaman dan pengendalian. Ada dua ancaman potensial yaitu pencurian dan kesalahan pengiriman. Pengendalian yang dapat diterapkan yaitu rekonsiliasi yang teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan, memungkinkan deteksi tepat waktu atas penundaan atau kegagalan untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Selain itu, sistem RFID dapat menyediakan informasi secara real-time mengenai status pengiriman sehingga dapat menyediakan informasi tambahan mengenai kemungkinan penundaan pengiriman barang.
Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai penagihan. Di penagihan ini ada penagihan faktur. Prosesnya yaitu dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Faktor edi dan pembayaran tagihan untuk online juga memberikan manfaat bagi pelanggan dengan mengurangi waktu dan biaya yang harus meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Jika perusahaan memiliki sistem pemrosesan transaksi, memungkinkan untuk menetapkan sebuah persetujuan yang mana pembeli secara otomatis akan mengirimkan pembayaran dari jumlah hari tertentu setelah menerima barang. Penjual mengirimkan sebuah notifikasi elektronik biasanya melalui email pada saat barang dikirim dan pelanggan mengirimkan pengakuan elektronik ketika barang diterima. Penagihan faktur itu ada ancaman dan pengendalian. Salah satu ancamannya yaitu terkait dengan pemrosesan penagihan faktur, yaitu kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Pengendalian yang dapat diterapkan untuk meminimalkan ancaman seperti ini yaitu dengan pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan untuk mengurangi risiko yang terjadi dengan sengaja. Jika tidak, seorang pegawai yang melakukan kedua fungsi ini dapat mengirimkan barang ke teman tanpa menagihnya. Dan ancaman kesalahan penagihan lainnya seperti salah harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirimkan atau dalam back order. Penagihan yang berlebihan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, dan penagihan yang kurang menyebabkan kerugian aset. Selanjutnya, tugas kedua dari penagihan, yaitu pemeliharaan piutang. Pemeliharaan piutang ini memiliki fungsi sebagai pelapor kepada kontrolir. Nah, pemeliharaan piutang ini menjalankan dua tugas utama. Yang pertama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan. Lalu fungsi yang kedua atau tugas yang kedua yaitu mengkredit rekening ketika pembayaran diterima. Selanjutnya, terdapat proses dari pemeliharaan piutang. Proses tersebut terdapat dua cara untuk memelihara piutang, yaitu dengan metode faktur terbuka dan menggunakan metode saldo maju. Dalam metode faktur terbuka, pelanggan ini biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Keuntungan dari menggunakan metode faktur terbuka ini adalah bahwa metode ini tuh kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal karena masing-masing faktur ini akan dapat ditelusur dan dihitung umurnya. Namun, sebaliknya, kelemahan dari menggunakan metode faktur ini yaitu dengan adanya tambahan kerumitan dalam memelihara informasi mengenai status dan masing-masing faktur bagi setiap pelanggannya. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode saldo maju, ini para pelanggan ini biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan setiap faktur, berbeda dengan metode faktur yang sebelumnya. Lalu, dalam pemeliharaan piutang ini terdapat ancaman dan pengendaliannya. Nah, ancamannya ini adalah kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian kas. Nah, untuk pengendaliannya yaitu kita harus meminimalkan risiko kesalahan dalam pemeliharaan rekening pelanggannya. Selanjutnya adalah penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini adalah langkah terakhir dalam situs pendapatan. Untuk prosesnya, fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat kiriman uang pelanggan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Nah, sebaliknya, kasir yang melapor ke bendahara ini menangani pengiriman uang pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Mengelola arus kas sangat penting untuk keseluruhan profitabilitas seperti pada kasus AOE.
untuk ancaman dan pengendaliannya. Nah, tujuan dari fungsi penerimaan kas ini itu untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Nah, prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas ini sangat mudah untuk dicuri. Nah, dengan adanya itu, para akuntan ini membuat pemisahan tugas menjadi prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko pencuriannya. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan kas ini. Jadi, dilakukan pemisahan tugas agar prosedur pengendaliannya ini tuh makin terkendali. Jadi, mengurangi resiko dari pencurian. Nah, ringkasan dari materi-materi sebelumnya yaitu akuntansi sebuah organisasi ini harus didesain untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar yang dijalankan. Untuk yang pertama, aktivitas yang pertama yaitu entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, dan yang keempat adalah penerimaan kas. Nah, sistem akuntansi ini sebaiknya digabungkan dengan prosedur pengendalian internal yang berguna untuk menghindari berbagai ancaman seperti penjualan tidak tertagih, kesalahan penagihan, dan penyalahgunaan persediaan dan kas. Nah, prosedur pengendalian ini sendiri digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia itu dapat membuat keputusan akurat dan lengkap. Bisa kami sampaikan apabila ada salah kata dalam pelafalan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.